Halo, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Seperti yang sudah saya janjikan bahwa untuk materi tentang hakikat belajar dan pembelajaran itu akan saya sajikan dalam bentuk video seperti ini. Kalian bisa menyimak video saya ini tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Saya akan share screen saya. Oke. Uh, Ya, hakikat belajar dan pembelajaran. Terlebih dahulu kita akan melihat dulu apa yang dimaksud dengan hakikat belajar. Menurut Gardner 1984, belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Nah, ada unsur apa yang dapat kita lihat di sini? Ada proses, ada pengalaman, dan perubahan perilaku. Nah, kita akan lihat dulu satu persatu proses. Belajar adalah proses mental dan emosional. Seseorang dikatakan belajar bila mental dan emosionalnya aktif. Nah, keterlibatan mental dan emosional di sini bisa kita lihat biasanya saat kita diskusi ya. Saat berdiskusi, baik itu dalam kelompok maupun diskusi dalam satu kelas besar, ketika kita harus berargumentasi dengan teman kita, dengan sesama peserta didik, begitu, kita akan berpikir keras untuk menyampaikan gagasan atau ide-ide, dan kemudian kadangkala terjadi silang pendapat, begitu, berbeda pendapat, dan biasanya ketika diskusinya menjadi sangat seru gitu, ada emosional yang terlibat aktif, emosi yang terlibat aktif di sana. Nah, itulah dikatakan bahwa ada keterlibatan mental dan emosional yang aktif dalam proses belajar. Nah, kalian menjadi lelah tidak ketika habis sekolah atau habis kelas gitu ya, baik itu online maupun ketika kita onsite, menjadi lelah? Yaitu karena saat kalian sedang belajar, yang belajar sungguh-sungguh ya, yang benar-benar terlibat secara mental dan emosional dalam proses belajar. Nah, itu akan menjadi lelah, itu hal yang wajar. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus. Kita akan melihat Yulia yang menyimak penjelasan guru, kemudian bertanya materi yang tidak dipahami, atau Andi dan Lia yang sedang diskusi materi baru dengan dua temannya, atau Rio yang melakukan eksperimen tentang satu topik gitu ya. Nah, yang mana dari ketiga aktivitas ini yang memiliki kadar aktivitas mental dan emosional yang tinggi? Nah, kalian jawab sendiri yang mana ya dari tiga kasus ini. Nah, kira-kira yang mana? Jadi yang melibatkan mental dan emosional ya. Kalau saya lihat tentu saja nomor 2 ya. Andi dan Lia mereka berdiskusi. Jadi saat berdiskusi ya tadi sudah saya sampaikan, mereka memikirkan ide, gagasan, pendapat mereka, menyampaikan, dan mereka harus mendengarkan ide dan gagasan dari teman lain, belajar kemudian mengolah, menganalisis informasi, gagasan, ide dari temannya, itu sangat tinggi ya keterlibatan mental dan emosionalnya di sana, dibanding hanya menyimak, kemudian yang tidak paham saya tanyakan kepada guru gitu. Nah, dibandingkan juga dengan kalau bereksperimen, melakukan eksperimen sendiri, apakah mental dan emosionalnya terlibat dengan kadar yang tinggi gitu, dibandingkan dengan kasus yang nomor 2 ya. Nah, kemudian kita lihat unsur yang kedua adalah pengalaman. Belajar terjadi karena individu berinteraksi dengan lingkungan, baik fisik maupun sosial ya. Nah, fisik di sini ada natural dan cultural. Natural itu ketika, semuanya saya ingat ya dulu ketika saya masih menjadi murid di sekolah dasar, guru saya membawa kami untuk ke pantai ketika kami harus belajar tentang biota-biota laut. Di sana ada interaksi antara kami peserta didik dan lingkungan fisik, yaitu pantai. Kemudian ketika kami belajar tentang tumbuhan, kebetulan di sekolah kami di belakang itu ada hutan, kami belajar langsung melihat jenis-jenis tumbuhan, jenis-jenis daun, dan lain sebagainya. Nah, itu ada keterlibatan secara fisik ya, berinteraksi dengan lingkungan. Yang berikutnya adalah kultural ya, jadi ada fasilitas belajar, ada media pembelajaran, gedung sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pengalaman juga berinteraksi dengan lingkungan secara sosial, terjadi ketika siswa berinteraksi dengan siswa, ketika siswa dengan guru, bagaimana dia harus berperilaku di depan orang tua temannya, bagaimana dia harus berperilaku untuk
bertemu dengan kepala sekolah. Nah, itu ada pengalaman belajar di sana secara sosial ya. Kemudian unsur yang ketiga yaitu perubahan perilaku. Hasil belajar akan nampak pada perubahan perilaku individu yang belajar. Namun tidak semua perubahan perilaku merupakan hasil belajar. Nah, ketika kita belajar ada perubahan perilaku, yang paling terlihat nampak nyata yaitu perilaku dari yang tidak tahu menjadi tahu ya. Nah, ada perubahan perilaku yang merupakan hasil belajar. Kita melihat bahwa di sini hasil belajar siswa dapat terlihat meningkat atau tidak, ada perubahan atau tidak ya, di situ dikatakan ada perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku terjadi pada 3 ranah, kita sudah mengetahui ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Kemudian prinsip-prinsip belajar ada 5 prinsip. Kita akan melihat satu persatu. Prinsip motivasi yaitu terdiri dari intrinsik maupun ekstrinsik. Jadi intrinsik yang berasal dari dalam diri, ekstrinsik yang ada dari luar. Agar siswa dapat belajar optimal, maka guru harus menggunakan strategi pembelajaran yang mampu menumbuhkan motivasi ya. Nah, kita akan lihat bagaimana kita menumbuhkan motivasi siswa ya. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, menjelaskan tujuan belajar kepada siswa. Siswa menjadi termotivasi untuk belajar sesuatu ketika mereka tahu apa pentingnya, apa tujuannya, apa gunanya untuk mereka kalau mereka belajar ini, apa pentingnya kalau saya mengetahui tentang itu gitu. Nah, memberi pujian, mungkin ketika siswa berprestasi di kelas, menjawab pertanyaan, mendapatkan nilai yang baik, itu kita beri pujian. Kemudian memberi dorongan, membentuk kegiatan belajar yang baik, dan membantu kesulitan belajar siswa per orang maupun kelompok. Nah, ini bisa guru yang membantu kepada siswa secara langsung, bisa siswa dengan siswa, juga bisa siswa dalam satu kelompok belajar ya, ada rekannya yang membantunya. Kemudian menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Jadi di sini guru harus pintar melihat bagaimana metode yang harus dipakai dalam kelas tertentu, dengan melihat karakteristiknya, melihat berbagai elemen yang ada di dalam diri peserta didik ya, ada intelijensinya apa, kemudian minatnya apa gitu. Menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan juga cara menimbulkan atau menumbuhkan motivasi yang baik, motivasi siswa adalah kompetisi ya. Jadi dalam pembelajaran di kelas bisa juga kita mengadakan games gitu untuk supaya siswa termotivasi, mungkin mengikuti games, dia dapat menjawab atau kelompoknya menang, mendapatkan reward, kemudian pembelajaran menjadi lebih seru gitu ya. Ketika ada games di sana, kita masukkan sebagai salah satu bagian dari proses belajar. Nah, prinsip yang kedua adalah prinsip perhatian. Tadi motivasi, yang kedua perhatian. Perhatian memiliki kaitan erat dengan motivasi. Motivasi menentukan perhatian. Jadi kalau dia termotivasi untuk belajar, maka dia bisa memperhatikan objek yang dipelajarinya. Makin berpusat pada objek yang dipelajari, makin baik proses dan hasil belajar. Jadi ketika siswa fokus pada objek yang dipelajari, mereka sedang belajar apa, maka proses dan hasil belajar akan menjadi lebih baik. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah prinsip aktivitas. Belajar adalah aktivitas, tapi tidak semua aktivitas adalah belajar. Nah, oleh karena itu, aktivitas belajar itu harus dirancang secara mantap. Buatlah rancangan kegiatan belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Prinsip yang berikutnya adalah umpan balik. Harus ada feedback. Feedback ini baik untuk kita sebagai guru juga mengetahui apakah pembelajaran yang sudah kita rancang itu berhasil atau enggak. Melihat murid pun bisa termotivasi ketika dia melihat feedback dari kita. Oh, saya sudah belajar dengan hasil sekian. Oh, saya hanya mendapatkan sekian, oleh karena itu saya harus mengetahui lebih lagi. Bagaimana caranya? Saya bertanya pada teman, saya bertanya pada guru. Nah, feedback ini harus ya dikatakan di sini menjadi barometer baik tidaknya atau berhasil tidaknya program pembelajaran yang dilaksanakan. Bila belum berhasil, harus dicari penyebabnya, harus diubah bagian mana yang salah, bagian mana yang kurang tepat. Nah, ini baik untuk guru ya, memberikan feedback atau umpan balik.
Prinsip berikutnya adalah kita harus tahu ada perbedaan individu dalam satu kelas. Siswa sebagai individu memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian berbeda pula kemampuan mereka dan cara belajar. Oleh karena itu, guru harus secara kreatif menyiapkan bahan atau media yang sesuai dengan karakteristik siswa, seperti yang saya singgung tadi sebelumnya ya. Harus melihat karakteristik, harus melihat minatnya, dan itu akan menjadi